Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kang Abai harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan sebelumnya, Kang Abai udah coba jelasin apa yang namanya artritis atau radang sendi. Dan apa itu yang namanya osteoartritis. Nah, kali ini Kang Abai akan coba bahas penyakit yang berhubungan dengan rheumatoid arthritis. Jadi, jika kalian penasaran sama penyakit yang satu ini, ya seperti biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Abai. Rematik atau dalam bahasa medis dikenal dengan sebutan rheumatoid arthritis. Nah, penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang bisa mengakibatkan terjadinya radang dan akan menimbulkan efek nyeri, kaku, serta bengkak pada persendian. Rematik atau rheumatoid arthritis masuk ke dalam kategori penyakit autoimun, teman-teman. Penyakit autoimun apaan lagi tuh, Kang? Nah, penyakit autoimun ini kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita menyerang diri kita sendiri, teman-teman. Jadi gini, sistem kekebalan tubuh itu kan fungsinya sebagai benteng pertahanan ya, untuk menjaga tubuh dari serangan bakteri maupun virus. Tapi pada saat kalian menderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh akan melihat sel tubuh yang sehat itu dianggap sebagai musuh, sebagai benda asing. Sehingga sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein atau yang biasa disebut dengan autoantibody untuk menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Atau bahasa simpelnya gini aja, kalau kita kena penyakit autoimun, biasanya sih jaringan otot atau jaringan kulit atau jaringan saraf yang awalnya nggak ada masalah, itu akan dirusak sama si antibody tersebut. Nah, untuk pembahasan tentang penyakit autoimun, nanti akan ada video tersendiri ya dari Kang Abai yang nanti akan Kang Abai buat. Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi penyakit rematik itu selain autoimun bisa karena faktor genetik, teman-teman. Jadi jika kalian ada riwayat rematik, biasanya sih atau besar kemungkinan akan menurun ke anak-anak kalian. Kemudian yang ketiga itu pernah mengalami cedera berat, misalnya pernah patah tulang atau pernah dislokasi sendi, itu bisa memungkinkan terjadinya rematik. Gitu. Kemudian yang keempat, pernah mengalami yang namanya infeksi bakteri atau kemasukan virus. Yang kelima, penyakit rheumatoid arthritis juga lebih sering terjadi pada wanita di atas usia 55 tahun yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Gejala rematik bisa bermacam-macam. Pertama, kalian akan merasakan nyeri pada bagian pergelangan kaki pada saat berjalan di tanjakan. Kemudian yang kedua, nyeri di bagian tumit dan tulang kering saat kalian berjalan di atas tanah yang enggak rata. Kemudian yang ketiga, akan ada perubahan bentuk di telapak kaki dan bisa juga kemungkinan terjadi perubahan bentuk ya di bagian jari-jari kuku, teman-teman. Gitu. Nah, gimana cara kita bisa ngobatin rheumatoid arthritis? Gini, sampai detik ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan secara total penyakit rematik atau rheumatoid arthritis. Nah, pengobatan yang diberikan, entah itu dari dokter ataupun dari rumah sakit, biasanya hanya untuk menghambat laju perkembangan penyakit tersebut, sehingga efek nyeri maupun radang sendi ataupun terjadi pembengkakan itu bisa dikurangin gitu. Nah, biasanya obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk mengurangi terjadinya ya rasa nyeri, terjadi pembengkakan atau radang,
mereka biasanya menggunakan golongan obat OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid. Contohnya kayak naproxen sodium, bisa juga meloxicam, bisa juga kayak Flamar gitu ya. Lalu dokter juga bisa menggunakan golongan-golongan obat ya DMARD ya, disease modifying anti-rheumatic drugs. Seperti apa ya? Seperti methotrexate, kemudian golongan-golongan leflunomid ya, hidroksikloroquine, bisa juga sulfasalazin gitu teman-teman. Nah, selain penggunaan obat-obatan yang tepat, para penderita rematik juga wajib melakukan terapi fisik. Terapi fisik ini bisa dilakukan secara mandiri ya, maupun dengan bantuan tenaga profesional seperti mengunjungi tempat-tempat rehab medik ataupun juga teman-teman bisa ke fisioterapi. Nah, terkait untuk latihan fisik yang bisa dilakukan secara mandiri, nanti akan ada video khusus ya, yang nanti akan Kang Abai buat. Nah, fungsi dari latihan fisik ini adalah untuk membantu memperkuat otot-otot di sekitar persendian, serta menjaga fleksibilitas sendi, dan pastinya akan mengurangi terjadinya ketegangan otot, yang bisa menimbulkan efek nyeri sendi. Obat-obatan udah dikonsumsi, latihan fisik juga udah dilakukan. Tinggal istirahat yang cukup, gunakan alat bantu gitu ya, seperti deker ataupun juga tongkat. Jadi nggak usah malu kalian menggunakan deker atau tongkat, karena apa? Fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya kompresi berlebihan gitu ya. Antar sendi ketemu sendi, kalau memang dibiarkan begitu nanti akan terjadi penekanan di bagian persendian tersebut. Nah, fungsi deker ataupun tongkat itu sangat membantu untuk mengurangi terjadinya kompresi tersebut. Kemudian yang ketiga, kompres dengan es atau dengan air hangat di bagian yang bermasalah. Kenapa? Karena dengan terapi es ataupun dengan terapi air hangat itu mampu membantu menguranginya nyeri dan juga pembengkakan. Yang keempat, makan makanan anti radang. Contoh ya, makanan yang berhubungan dengan asam lemak omega 3 seperti minyak ikan ya. Minyak ikan itu bisa ikan salmon, ikan tuna, kemudian juga biji chia atau kacang kenari itu juga bisa dikonsumsi. Tapi kalau kita bicara masalah kacang-kacangan, teman-teman juga harus periksa terlebih dahulu ya, apakah kalian punya permasalahan dengan kolesterol atau enggak gitu ya. Karena bisa memicu kolesterol itu tinggi pada saat kalian mengkonsumsi kacang-kacangan. Dan yang terakhir, Kang Abai sarankan coba deh konsultasikan terlebih dahulu penyakit kalian dengan dokter terdekat agar penanganannya lebih maksimal gitu. Jadi nggak usah pelit lah, karena buat diri sendiri kok ya. Oke teman-teman, sekian video Kang Abai kali ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang permasalahan rematik atau rheumatoid arthritis. Dan seperti biasa, di akhir video Kang Abai selalu mengucapkan sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Abai, please support Kang Abai. Teman-teman bisa klik di sini ya, gratis, nggak perlu pakai bayar.